Salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada segar-segar mencari Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah baik. Pada pagi hari ini mari kita mulai pada kita Bapak Ibu dengan hormat dan kasih Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian untuk Tuhan Yesus Kristus.
Bapa yang sangat baik, Bapa yang sungguh baik, amat baik bagi kami. Nyata bukti kasih setia dalam kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi di bumi ini selalu Engkau beserta kami. Karena Engkau adalah kota benteng keselamatan kami, tempat perlindungan bagi kami. Engkau Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, yang punya langit dan bumi beserta isinya. Kami ini adalah buatan tangan Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan segala rangkaian ibadah ini, awal pertengahan sampai akhir. Engkau pimpin dengan kuasa Roh yang kudus. Semua yang mengambil bagian pada hari ini untuk pelayanan ini, Engkau rapi dengan kuasa Roh yang kudus. Engkau dapat kami pulang nanti bersorak-sorai membawa berkat rohani dari Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, di saat ibadah ini terlebih saat menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihidupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga kami tolak segala roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Kami hancurkan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya kuasa pimpinan Roh yang kudus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap sungguh yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri, kita angkat pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Warta jemaat kita membaca ayat mas kita. Satu, dua, tiga ya. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Haleluya. Kita mau, sebelum kita dalam firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapak yang baik. Percaya
Tuhan. Kami sering Tuhan melakukan yang salah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang melindungi kami, Tuhan Engkau mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu yang Engkau persiapkan Tuhan, dengan Tuhan Kau sadarkan ini. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba Tuhan supaya perkataan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus dalam firman-Mu Tuhan. Kami bisa menyenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kuatkan saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Salah memang ini Tuhan, beri bagi kami terang baju di jalan kami Tuhan. Di mana anak-anak saya Tuhan tidak bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, lindungi anak-anak saya, lindungi keluarga saya. Dan saya serahkan seluruh keluarga saya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampun segala dosa kesalahan kami Tuhan. Ayah dia Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan segala terima kasih. Kita pada pagi hari ini kita masuk dalam firman Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Dari tadi kita yang banyak bicara kepada Tuhan, tiba saatnya kita akan duduk diam dan mendengarkan berita firman Tuhan. Haleluya. Mari saya kemarin ada pergi ke Bekasi jauh, ada ibadah Prihas, jadi agak serak. Saudara yang kasih, sekarang dunia ini dilanda oleh virus apa yang kita tahu? Virus corona atau COVID-19. Saudara yang kasih, kita jangan cuma terkungkung pada virus COVID-19. Selain COVID-19, banyak lagi virus-virus yang kita hadapi di dalam dunia ini sekarang, yang ditaburkan oleh iblis, yang harus kita perhatikan atau kita waspadai, ya. Virus-virus yang ada selain virus COVID-19, yaitu misalnya virus yang harus kita waspadai, virus kelemahan iman, virus merasa diri gagal, virus stres, virus yang membuat kita tidak merasa bahagia. Nah, itu virus-virus itu banyak sekali yang melanda manusia pada zaman ini. Virus ketakutan, ya tadi kita lihat seorang ibu aja udah mulai menangis berkata. Jadi kita lihat
banyak sekali virus-virus yang harus kita perhatikan di dalam dunia selain virus COVID-19 ini. Jadi kita harus sadar, virus kecemasan, virus roh kegentaran, virus stres, virus depresi, virus kelemahan iman, dan virus kehilangan harapan, virus keputusasaan, dan yang lain adalah virus roh kematian. Nah, saudara kekasih, virus COVID-19 sudah ditunggangi oleh virus roh kematian. Makanya waktu itu Susan berkata dari Jerman sana, dia bilang Indonesia, dia cinta sekali Indonesia jangan cuma memerangi virus COVID-19, berdoa supaya hilang, supaya ini dan segala macam dan kita ketakutan. Tetapi banyak lagi virus-virus yang lain, terutama kita harus sadar ada virus kematian yang menunggangi virus COVID-19 itu. Jadi yang paling kita takutkan atau yang paling berbahaya adalah virus kematian itu. Nah, memang itu sudah dinubuatkan dari dahulu. Kita lihat di Wahyu, coba lihat Wahyu 6 ayat 8. Wahyu 6 ayat 8. Dapat Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Saudara kekasih, virus COVID-19 itu sama dengan zaman dulu virus sampar dan segala macam. Tetapi virus COVID-19 sudah ditunggangi, dan memang ditunggangi oleh virus roh kematian. Jadi saudara kekasih, yang kita perangi dan yang kita harus lihat itu adalah di belakang COVID itu. Saudara kekasih, jadi kita lihat virus COVID-19 ini bukan cuma secara jasmani. Kita tidak bisa memeranginya secara jasmani. Kita harus dapat memerangi dia secara rohani juga, karena banyak virus-virus yang lain yang mengikutinya. Virus kelemahan iman, virus stres, virus ketakutan, ya, dan virus-virus yang lain yang tadi saya sudah katakan. Nah, caranya itu harus dengan rohani. Tidak cukup dengan jasmani, cuci tangan, cuci muka, cuci apa lagi? Pakai ini dari sanitizer, terus pakai masker, pakai ini. Saya dipaksa oleh anak saya untuk membeli itu yang seperti kaca dari Amerika. Saya bilang di sini kayaknya aku belum pernah lihat, tapi memang Tuhan tahu ya, kebetulan tuh orang gereja ngasih, sama Tuhan kasih saya. Nah, saudara dikasih. Jadi kita lihat, kita sekarang harus hati-hati dalam hidup ini. Jangan kita cuma pikir, wah, saya sudah pakai masker kok, saya selalu cuci tangan, ya, saya asal pulang dari rumah atau pulang dari kerja, pulang dari pasar, dari mana, saya sudah buka baju, ganti baju, lalu saya mandi, cuci tangan dan segala macam. Tidak cukup. Tidak cukup dengan itu. Jadi karena itu ada ada roh-roh kegelapan di sana yang disebarkan oleh iblis. Kita harus memeranginya dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana caranya? Kita harus dekat dengan Tuhan, ya kan? Kita harus dekat dengan Tuhan. Jadi yang kita hadapi ini bukan semata-mata virus COVID-19, tetapi roh
spirit atau ada roh jahat di belakang virus COVID-19 itu, yaitu virus roh kematian. Karena itu kita harus punya suatu strategi yang harus kita gunakan untuk memeranginya. Tidak cukup dengan cara-cara yang bersifat fisikal semata-mata, tetapi juga harus secara spiritual dengan strategi rohani yang dari Tuhan. Saudara yang kekasih, saudara harus tahu bahwa setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan dan mengikutinya, nama kita tertulis di buku kehidupan. Kita menjadi waris kerajaan surga. Nah, bukan cuma itu, selain kita diselamatkan roh, jiwa dan tubuh kita, tetapi sebenarnya Tuhan itu memberikan sesuatu perlindungan yang mungkin semua kita tidak sadar, yaitu yang disebut dengan tudung ilahi. Tudung ilahi. Apa itu tudung ilahi? Saudara, semua Tuhan sediakan tudung ilahi. Dengan cara bagaimana kita bisa hidup di bawah pemeliharaan atau penjagaan atau di bawah tudung ilahi itu? Bagaimana caranya? Kita harus lihat kebenaran firman Tuhan. Yesaya 4 ayat 5. Yesus itu, Tuhan itu sangat mengasihi kita sehingga Dia tidak biarkan kita celaka dalam virus-virus apapun dengan segala strategi yang diberikan oleh iblis di dalam hidup kita, di dalam dunia ini. Kita lihat Yesaya 4 ayat 5. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung kepada siapa? Kepada orang-orang berharap kepada Tuhan, kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang percaya, kepada orang yang namanya sudah tertulis di buku kehidupan dan dia menjadi waris surga. Ada tudung ilahi yang diberikan kepada saudara. Tuhan itu luar biasa, sangat menyayangi saudara. Kalau saudara mundur dari Tuhan, itu kebodohan yang luar biasa. Kalau saudara sudah mulai ngambek, udah deh gua gak mau ke gereja, habis gini, itu kebodohan yang luar biasa. Udah deh aku gak mau melayani Tuhan, gak usah lagi aku main musik, gak usah lagi jadi aktivis, gak usah lagi biarlah ini mereka aja. Suatu kebodohan yang luar biasa. Jangan sampai saudara melakukan itu. Sebab apa yang baik yang saudara sudah mulai, kalau saudara akhiri dengan yang tidak baik, atau yang tadi bergebu-gebu melayani Tuhan, lalu akhirnya saudara males-malesan, saudara rugi sendiri. Sebab Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dan luar biasa, dan Dia selalu memperhatikan segala kebutuhan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam segala hal dan situasi dan kondisi. Luar biasa. Jadi kita lihat ada dikatakan di atas seluruh wilayah Gunung Sion. Saudara kekasih, Gunung Sion ada dua kategori. Yang pertama, Gunung Sion secara harfiah atau secara geografis yang ada di Yerusalem, di Timur Tengah sana. Di sana ada namanya Gunung Sion atau Bukit Sion. Tetapi Gunung Sion itu ada juga saudara. Saudara-saudara disebut sebagai Gunung Sion. Mari kita lihat. Jadi ada dua kategori Gunung Sion. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Jadi yang secara geografis kita sudah tahu ada di sana, Timur Tengah, di dekat Yerusalem. Nah, yang secara rohani lihat Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Haleluya. Kamu sudah datang ke Bukit Sion
Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi kita lihat di sini. Siapa Gunung Sion tadi? Siapa? Sudah baca? Hah? Halo? Yes, saudara dan saya. Gunung Sion selain secara geografis saya bilang ada di Yerusalem dekat sana, tetapi Bukit Sion yang Tuhan sebutkan sebagai Bukit Sion yang Tuhan, yaitu saudara-saudara yang sudah percaya kepada Yesus, yang dikatakan namanya sudah terdaftar di sorga, yang sudah tertulis di buku kehidupan. Saudara semua adalah Bukit Sionnya Tuhan. Saudara adalah kekasihnya Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada saudara. Sebab itu kalau ada COVID, ada segala macam masalah, ada apapun di dunia ini, saudara mempunyai tolong ilahi yang disediakan oleh Tuhan. Luar biasa dan dahsyat ya. Nah, kita lihat bagaimana caranya supaya tudung ilahi ini kita bisa ada di bawahnya, atau kita dilindungi oleh tudung ilahi. Kita perhatikan. Jadi zaman sekarang ini kita harus ingat janji Tuhan bahwa ada jaminan tudung ilahi yang Allah sediakan untuk melindungi tubuh, jiwa, dan roh kita secara sempurna. Bagaimana caranya mengaktifkan tudung ilahi dalam hidup kita? Saudara perhatikan. Yang pertama dengan mengimaninya. Saudara harus percaya. Saya beriman bahwa Tuhan sediakan tudung ilahi untuk saya. Dengan cara mengimannya. Yang kedua, dengan mendeklarasikannya. Kalau kita sebentar lagi 17 Agustus, merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka. Deklarasi merdeka Indonesia merdeka. Nah, saudara yang terkasih, saudara harus mendeklarasikannya, mengatakan bahwa saya punya tudung ilahi yang diberikan oleh Tuhan untuk melindungi saya. Saya punya tudung ilahi. Saudara mendeklarasikan sehingga iblis takut. Iblis tidak pernah mengganggu saudara. Selain saudara imani, saudara katakan, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Dia memberikan saya perlindungan tudung ilahi. Yang ketiga, dengan cara hidup dalam penyembahan. Haleluya. Saudara harus ambil waktu di rumahmu setelah ini gereja. Kalau cuma di gereja cuma sekali seminggu, hari Rabu ibadah doa saudara nggak pernah datang, cuma berapa bisa dihitung dengan jari yang datang. Kapan saudara hidup dalam penyembahan? Kapan saudara berdoa dan hidup dalam penyembahan? Kalau saudara cuma di gereja, cuma berapa menit? Pemimpin pujian cuma beberapa menit menyembah, waktu mau masuk, lalu waktu mau doa habis firman Tuhan, nggak cukup. Artinya kita ini hidup dalam penyembahan. Dimanapun kita harus memuji Tuhan. Saudara yang kekasih, di kerjaan saudara bisa dalam hati menyanyi, atau bisa memuji Tuhan. Saya kok dalam perjalanan, apalagi kalau kami dalam penginjilan pergi naik kendaraan kemana-mana, kami nyanyi terus memuji Tuhan. Kalau saya sudah menyanyi, semua ikut, dan kami tidak ngantuk, tidak capek. Karena apa? Kita mulai memuji Tuhan. Ibu-ibu kalau sedang gosok, dalam Yesus ada sukacita. Saudara dalam menyembah Tuhan. Waktu saudara masak, korek-korek masakan, cuci, haleluya, haleluya.
Setiap waktu saudara bisa ada hubungan dengan Tuhan, saudara mengadakan penyembahan, hidup dalam penyembahan, bukan cuma di gereja. Mana saja saudara bisa hidup menyembah Tuhan. Jadi yang ketiga, kita harus hidup dalam penyembahan. Saudara harus hitung berapa menit saudara menyembah Tuhan sehari, berapa jam saudara menyembah Tuhan seminggu. Sedangkan Tuhan dengan rela memberi saudara oksigen yang mahal, saudara gratis. Mungkin orang yang sakit COVID, dia nggak bisa masuk oksigen karena hidungnya kental, di lehernya ada kekentalan, di paru-parunya kental. Dia yang bikin tidak bisa bernafas. Tapi saudara, sampai sekarang saudara bisa bernafas. Itu karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saudara yang kekasih, sekarang ini kekayaan tidak berlaku. Kalau kita kena COVID-19, nggak berguna. Mau beli kesehatan dengan berjuta-juta, bermiliar-miliar uang tidak bisa. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menolong kita. Saudara yang kekasih, berapa banyak orang kaya di Amerika sana, di New York, mati bisa 800 hari, 400 hari, mati. Kaya, banyak duit, dolar gitu loh, $1 15.000 untuk kita. Tapi mereka mati juga, tinggal juga itu semua. Mereka kerja. Orang tuanya juga diurus, semua orang tuanya masuk tempat jompo. Makanya saya lihat orang-orang Indonesia banyak ambil manfaat itu. Di rumahnya dia ngurus orang jompo 3 orang. Kalau 3 orang dia nggak mesti bikin izin atau nggak mesti bayar pajak. Tapi lebih dari 3 orang baru dia dianggap suatu perusahaan. Kenapa? Karena mereka tidak ada waktu untuk ngurus orang tua. Wah, orang tua udah taruh aja rumah jompo. Gue mau kerja dari pagi sampai sore. Ada yang ambil kerjaan 2 hari, dua sesi. Sebab di sana enaknya kerja itu nggak seperti di sini. Dari pagi sampai sore, dan di sana kita bisa ambil 5 jam di sini, 3 jam di situ, 1 jam di sini. Bisa. Jadi orang yang greedy apa tuh? Rakus. Mereka tuh kerja. Akhirnya apa? Saya lihat mereka banyak duit. Ada orang sakit, dia nurse kalau sana udah dihargai ya. Saudara dia kerja, lupa kawin, lupa pacaran. Kenapa? Dia sibuk kerja. Cewek lumayan cantik, kerja. Tabungannya banyak. Masa pensiun, dia udah mulai loyo. Saudara, uangnya udah mulai habis untuk berobat, untuk masuk di panti jompo yang mahal. Kan di sana macam-macam, panti jompo itu berkelas. Yang mahal itu 12.000 1 bulan, $12.000 1 bulan. Kalau pemerintah yang bayar 3.500. Nah, orang-orang yang tidak punya uang, pemerintah yang bayar. Nah, saudara kasih dia tadinya udah di tempat panti jompo yang bagus. Karena uangnya sudah mulai berkurang, dia pindah ke tempat panti jompo menengah. Nah, waktu itu saya pergi ke sana dengan teman hamba Tuhan juga, ya, pergi melayani dia, ya, supaya dia ingat Tuhan. Sudah mulai pikun, sudah lupa tasnya yang banyak, yang branded, Coach ini, Michael Kors ini dan segala macam. Dia nggak tahu lagi, udah dia bilang orang, bajunya yang bermerek apa semua. Karena waktu dia kerja kan dia penampilan. Nah, saudara kekasih, jadi saudara kekasih kita lihat bagaimana uangnya itu habis juga di sana dan dia tidak pernah menikmati hidup. Dia lupa cari pasangan. Ada orang yang sama dia cuek baby. Dan saudara kekasih, itulah manusia. Dia tak tahu. Nah, saudara kekasih, apa yang kita cari di dalam dunia ini? Dekat saja kepada Tuhan. Apapun profesimu sekarang, kalau kau
kebahagiaan itu tidak diraih dengan mobil yang mewah yang apa. Kita seperti sekarang, ada makan, ada minum, ada sekolah. Kita tidak minta-minta, kita memuji Tuhan. Suatu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Amin. Haleluya. Jadi kita lihat ya, jadi tadi mengaktifkan tudung ilahi dengan mengimaninya, dengan mendeklarasikannya, dengan gaya hidup penyembahan. Lalu yang keempat, dengan selalu tinggal di bawah tudung itu. Jadi ini tudung. Kalau saudara keluar dari tudung ini, saudara tidak terlindungi, saudara tidak terpelihara, saudara akan dimakan iblis, ditelan iblis di luar sana. Ya. Jadi kalau saudara sudah di dalam Bukit Sion, tinggal di dalam Bukit Sion, di sanalah saudara akan berbahagia, menyembah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan lari keluar dari lindungan tudung itu dengan mencari harta, mencari kekayaan, mencari apa, lupa Tuhan. Jadi kita lihat di sini, kita harus selalu tinggal di bawah tudung ilahi itu. Bagaimana caranya kita untuk mengaktifkan atau kita bisa tinggal di bawah tudung ilahi? Yang pertama, yaitu kita harus hidup kudus. Kalau saudara mau tinggal di bawah tudung ilahi, saudara harus hidup kudus. Tapi kalau saudara memelihara dosa, saya tidak tahu, mungkin saudara punya dosa yang tersembunyi, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Kalau saudara masih memelihara dosa, saudara tidak akan bisa tinggal di bawah tudung ilahi tadi. Jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Ini akhir zaman. Tuhan mau yang kudus supaya bisa masuk dalam kerja sempurna. Ya, jadi jaga kekudusan itu yang pertama. Yang kalau kita lihat Yesaya 4 ayat 3 dan 5, sampai 5. Yesaya 4. Dan orang yang tertinggal di Sion dan terasa di Yerusalem akan disebut kudus. Ya, ini setiap orang di Yerusalem yang mencatat putri Sion, yang tercatat untuk beroleh kudus. Ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili, dan yang membakar. Dan 5. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Jadi kita lihat bagaimana itu. Jadi pada waktu malam ada segumpal api yang menyala-nyala, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Oke? Jadi jaga kekudusan. Ya. Sehingga kalau kita jaga kekudusan, di atas Bukit Sion itu ada kemuliaan. Segumpal awan waktu siang dan segumpal asap api waktu malam. Kita lihat juga. Jadi itu sebabnya kita harus jaga kekudusan. Amin. Jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Kekudusan mulut kita jaga. Ya. Jangan suka ya keluar kebun-kebun binatang, keluar maki-makian yang ini. Kekudusan otak kita jaga. Otakmu jangan ngeres. Ya. Kekudusan hati. Jangan sok uson sama orang lain dan segala macam, semua harus kudus. Kekudusan
nyemok-nyemok orang. Anak-anak gadis, jaga kekudusan tubuh. Jangan diizinkan ada tangan-tangan gatal merayap-merayap di sana. Laki-laki juga jaga kekudusan. Amin. Jaga kekudusan pikiran, kekudusan hati, kekudusan tubuh dan segala macam. Yang nomor 2, untuk supaya kita ada di bawah tuduh ilahi. Yang nomor 2, hidup melekat dan intim dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup kudus, kita harus hidup melekat dan intim dengan Tuhan. Sehingga waktu kita mau melakukan dosa, maka Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita akan mengatakan, no, jangan. Sehingga kita tidak melakukan dosa, tidak melakukan dosa. Jaga kekudusan. Dengan apa? Kita melekat. 1 Petrus 1 ayat 15, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya kan? Kalau kita melekat pada Tuhan, akan selalu meluputkan kita dari segala ancaman malapetaka, karena saat kita melekat pada Tuhan akan selalu menempatkan diri kita di bawah tuduh ilahi. Yes. Kalau kita lihat Mazmur 91 ayat 14-15. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Saudara melekat kepada Tuhan. Saudara diluputkan dari COVID. Saudara diluputkan dari virus-virus yang lain. Banyak virus-virus tadi kan kita lihat. Yang ketiga, untuk supaya kita tetap ada di bawah tuduh ilahi, kita harus bergaul akrab dengan firman Tuhan. Kita harus akrab bergaul dengan firman Tuhan, supaya kita tetap ada di bawah tuduh ilahi itu. Itu yang harus kita perhatikan di dalam hidup ini. Kita harus peka kepada suara Tuhan. Suara Tuhan kita dengar dari mana? Dari mana kita bisa dengar suara Tuhan? Yang keras tak? Dari pembacaan firman Tuhan. Yes, dari firman Tuhan, dari orang-orang yang memberitakan firman. Jadi jangan pernah meremehkan firman Tuhan yang diberitakan, atau melihat orang yang memberitakan, oh siapa sih dia? Dia kok apa sih? Jangan remehkan. Siapapun yang memberitakan firman Tuhan, imani firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Jangan lihat orang yang memberitakannya. Firman Tuhan itu yang perhatikan, dan saudara harus menghargainya. Ya. Jika hati kita tuli kepada firman Tuhan, akan datang saatnya seketika lagi sesuatu akan digoncangkan, kita akan kehilangannya. Saudara dikasih, saudara tahu, firman Tuhan itu tidak bisa digoncang, tidak akan tergoncangkan, tetapi akan ada goncangan-goncangan yang akan terjadi di dunia ini. Dan kita sudah lihat bagaimana Tuhan menggoncangkan dengan angin tofan, dengan angin segala macam. Tuhan dengan melepaskan tsunami, Tuhan dengan melihat kita gunung-gunung meletus. Saudara kekasih, Sinabung sudah mengamuk lagi. Sudah berapa tahun itu Sinabung? Sekarang masih lagi. Tuhan goncangkan, segala sesuatu akan digoncangkan. Dan saudara kekasih, kalau saudara tinggal dalam firman Tuhan tidak tergoncangkan, saudara akan dilindungi, dibungkus oleh kuasa firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 25 dan 29. Ibrani 12, demikian firman Tuhan. Kita perhatikan,
Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Menolak Dia maksudnya yaitu firman Tuhan dan Tuhannya yang berfirman, ya kan? Saya baca sekali lagi. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang yang memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bayangkan. Jadi bukan cuma bumi yang menggoncangkan, langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia katakan bukan cuma bumi, sekali lagi aku akan menggoncangkan, bukan cuma bumi tetapi langit juga. Saudara kalau tahu bagaimana langit digoncangkan, sepertiga bintang-bintang di langit akan runtuh dan akan terbelah langit dan apa segala macam akan turun dari sana. Sekarang masih bumi yang kita lihat, yang kita digoncang-goncangkan. Itu aja sudah berapa banyak orang mati. Tsunami, gunung berapi, ya, angin tofan, apalagi banyak sekali. Longsor. Beberapa hari yang lalu ada hujan yang sama batu-batu sama pohon-pohon jatuh semua, menimpa rumah-rumah. Itu semua goncangan yang Tuhan berikan supaya manusia ini sadar bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Kita nggak anggap remeh. Tuhan itu hidup dan Dia bisa melakukan segala perkara. Tetapi kalau saudara melekat kepada Dia, dikatakan saudara akan dipelihara dan ada tulung ilahi yang diberikan di atas saudara yang menjaga saudara. Terpujilah nama Tuhan. Tapi hanya firman Tuhan yang tidak dapat digoncangkan, dan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu kerajaan Allah. Melekat kepada firman Tuhan. Tidak cukup saudara cuma dengar firman Tuhan sekali seminggu, tetapi buatlah di rumahmu dengan keluargamu, kamu sendiri baca firman Tuhan, berdoa. Tidak cukup cuma sekali ibadah. Berapa kali saudara baca firman Tuhan di rumah? Berapa kali saudara dengan anak istrimu bikin baca firman Tuhan, berdoa? Ya, saya teringat saya di California ketemu dengan itu saya. Tahu nggak? Kami 52 tahun nggak ketemu. Bayangin, kami sama-sama sekolah, sama-sama kecil di Surabaya. Bapaknya angkatan laut, bapak saya angkatan laut, dan Panjaitan yang dua ini dan sudah menguasai Surabaya. Tahu Panjaitan perwira angkatan laut. Nah, saudara yang dikasih, dia mulai cerita dan segala macam. Saya ingat dia si Advent, tapi kami nggak ini ya. Tapi karena kita bersaudara jadi dekat. Nah, kadang-kadang saya nginep di sana. Kalau saya nginep di sana, mereka pagi-pagi setengah duduk semua. Dia punya anak-anak beberapa. Lalu saya juga karena saya nginep di situ. Lalu siapa saja yang ada di situ duduk, mulai baca firman Tuhan. Semua baca firman Tuhan. Lalu mereka berdoa. Pernah nggak saudara bikin gitu? Pernah nggak saudara bersama-sama keluargamu, anak istrimu baca firman Tuhan bersama-sama? Pernah nggak saudara sendirian di kamarmu baca firman Tuhan, lalu mulai mengadakan pujian penyembahan sendiri di kamarmu? Pernah nggak kau mendoakan anakmu, mendoakan istrimu, mendoakan suamimu sendiri di kamar dengan saudara sudah menyembah Tuhan dan memuji menyembah Dia? Imani firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin, dan dia tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Itulah firman Tuhan yang tidak dapat tergoncangkan.
baca, dengar, belajar mengerti, lalu melakukannya. Dan firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupanmu. Dia menjadi rema dalam hidupmu. Ya, itulah. Jadi mungkin saudara, apa sih tante rema, aku nggak ngerti. Yang misalnya gini, firman Tuhan mengatakan, kalau saudara punya masalah, saudara punya apa, percaya kepada Yesus, berdoa. Anakmu sakit, bahwa Yesus dengan firman-Nya bisa menyembuhkan anakmu. Lalu kamu mulai berdoa untuk anakmu dan anakmu semua. Itu rema, firman Tuhan itu tadi rema dalam hidupmu. Sudah ada kuasanya. Jadi ada mujizat. Firman Tuhan itu jadi rema. Jadi bukan cuma firman Tuhan logos tertulis. Nah, yang keempat, bagaimana caranya supaya kita masih tetap tinggal di bawah bumi lain? Bersahabat akrab dengan Tuhan. Bersahabat akrab dengan Tuhan. Ada koneksi yang online dengan Tuhan. Saat saudara mulai dalam bayang-bayang maut, saudara ketakutan. Kalau saudara panggil, Bapak, Opung, enggak biasa. Tapi saat saudara mulai dalam bayang-bayang maut, atau saudara ketakutan, atau saudara seakan-akan udah mau ditabrak dari mobil dari sana, Tuhan tolong, maka Tuhan akan meluputkan saudara. Kenapa? Saudara selalu ada hubungan akrab dengan Tuhan. Waktu saudara diam, saudara mungkin haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Apapun, mungkin kau jajan atau apa, kau nggak sempat berdoa, tapi kau bilang terima kasih Tuhan. Berkati makanan ini. Online, bukan HP aja yang harus online. Saudara online terus HP ketek. Tapi online dengan Tuhan. Saya ingat waktu saya di Sungai, saya mau melayani. Masih ada beca. Saya naik beca, mau nyebrang ke seberang, lalu ke sana. Lalu apa saudara pengen kasih? Saya dalam beca mau pelayanan. Lalu itu jalan Pulau Gadung Bekasi kan jalannya cepat-cepat, mobil-mobil. Jadi saya naik beca, tukang beca itu kurang hati-hati. Dia cuma lihat ke arah sana, dia nggak lihat ke arah sini. Jadi sudah nyebrang satu, udah di tengah jalan dari sana sudah oke. Dia lupa lihat ke sana, dia nggak berhenti di tengah jalan. Semua orang yang pinggir jalan tuh teriak, oh, aduh. Saya bingung. Saya lihat orang-orang teriak ada apa. Saudara tahu, beca saya jalan, tiba-tiba ada angin, cium. Ada truk, ada yang jalan cepat sekali. Orang semua pinggir jalan ketakutan. Waktu ada angin saya rasa, Yesus, itu kan begitu. Dan saudara tahu, saya tidak kenapa. Orang semua sudah teriak-teriak dari pinggir jalan, ya. Dan saya tidak apa-apa. Itu tukang beca udah ketakutan. Saudara tahu, itu beca jalan mau turun, kan agak minggir. Kalau lebih ke pinggir dia akan lebih turun jalannya. Nah, saudara pun kasih, kalau udah jalan di pinggir ini, di sini ada got, mungkin saya akan jatuh dari beca itu, terjungkir dan masuk ke dalam. Tapi luar biasa aja, waktu sudah sampai di pinggir, itu beca berhenti sendiri. Dia berhenti sendiri, itu bapak udah ketakutan, udah pucat pasti. Bilang, Pak, apa ya sudah jalan lagi. Udah masih ketakutan. Nah, kenapa? Karena ada online, ada hubungan akrab dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan gak pernah tinggalkan. Kalau saudara selalu ada hubungan dengan Tuhan, di dalam bayang-bayang maupun saudara tidak akan sendiri, akan tolong.
ya, dan selalu online dengan Tuhan, ya, dengan sehingga tuduh ilahi perlindungan Allah akan selalu melekat atau efektif di dalam hidup kita. Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14. Tuhan bergaul akrab. Nah, sekali lagi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada Dia. Puji Tuhan. Jadi jangan panik dalam hidup sekarang. Banyak virus-virus saya katakan tadi, ya. Virus takut, virus kegetaran, virus stres. Berapa banyak orang yang bunuh diri pada zaman ini, aneh. Orang yang kaya, orang yang berduit, tapi juga mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia kena virus ketakutan, virus iman lemah dan segala macam. Saudara kasih. Jadi saya katakan sekali lagi, saya ingatkan, jangan kita panik di dalam situasi sekarang. Namun mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan pasti menjaga, memelihara kita dengan cara bagaimana kita pertama dikatakan kita mau mengimani ada tudung ilahi yang Tuhan sediakan. Lalu kita mendeklarasikan tudung ilahi itu Tuhan berikan kepada kita. Lalu dengan gaya hidup yang ada penyembahan. Lalu dengan selalu tinggal di bawah tudung ilahi. Bagaimana mengaktifkan tudung ilahi dalam hidup kita? Hidup kudus, ya, hidup kudus, hidup melekat kepada Tuhan. Ya, saudara kekasih, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan selalu memperhatikan saudara. Mari kita bergaul akrab dengan Tuhan supaya Tuhan pelihara dan jaga kita di dalam kehidupan ini. Saudara yang kekasih, sekali lagi, jadi jangan panik dan cemas, namun mendekatlah kepada Tuhan. Dia pasti menjaga dan melindungi kita dengan tubuh ilahi dari ancaman segala macam yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Haleluya. Engkau ada dalam setiap hidupku. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Sudah terjadi tubuh ilahi yang diberikan oleh Tuhan. Bergaulah akrab dengan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Hargailah firman Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersama
bawah kekuasaan dirimu, kami berada di bawah tuduh ilahi-Mu Tuhan. Kami terjaga, terpelihara dengan baik Tuhan. Terima kasih pujian-Mu. Terima kasih kebaikan-Mu yang selalu menyiapkan segala kebaikan kepada kami. Kami mau tetap tinggal di bawah tuduh ilahi Tuhan yang Kau sediakan. Terima kasih, terima kasih. Berkati semua orang yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Berkasih apa yang mereka sudah korbankan Tuhan, persembahan-persembahan yang sudah mereka korbankan. Engkau balas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga yang ada. Berkati anak-anak cucu kami yang tidak bisa ikut ibadah Tuhan. Mereka tetap Engkau pelihara supaya mereka juga ada di bawah tuduh ilahi Tuhan. Terima kasih. Berkati keluarga ibu-ibu bapak sudah bisa mereka mengajarkan atau menurunkan iman mereka kepada anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang hadir Tuhan berkati apa yang mereka pekerjaan mereka untuk mata pencarian mereka. Engkau buat berhasil supaya di dalamnya Engkau Tuhan permuliakan. Tolong mereka yang mungkin dirumahkan, yang mungkin tidak ada, tetapi Engkau dapat mengadakan segala kebutuhan umat-Mu karena ada tuduh ilahi yang selalu menolongi kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah segala puji hormat hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oh, persembahan dulu. Saya pikir sudah. Karena biasa melayani di sana, itu semua persembahan sudah langsung tutup. Iya. Persembahan. Oke, nggak apa-apa. Ini ada pengumuman total untuk Ibu Setompul dari sesi pertama 430, dari sesi kedua 164. Ya, minggu lalu kan kita kumpulkan, totalnya 594.000 ke Ibu Setompul. Jadi digenapi jadi 500. Ya kan, beli snack untuk pergi ke sana 94.000. Laporan diakonia ibadah dari Ibu Setompul. Ya, jadi ini waktu kita pergi mengadakan penghiburan di Ibu Setompul, ini pengumumannya. Oke, jadi saudara kasih, jangan lupa juga bayar diakonia ya kepada Bapak Sendiri Regar. Ya, sudah berapa lama saudara nggak bayar diakonia? Bayarnya saudara kasih yang aktif bayar diakonia, dia akan dapat pilihan. Yang tidak nggak tahu bagaimana. Bapak terima kasih. Kita berdiri. Bapak